Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai fungsi-fungsi psikis inteligensi. Mata kuliah psikologi umum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yulianti Rahmayani, CSPSI, MPD, dan Bapak Ponto Bagasatrio, MPD. Dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama, Hana Naima dengan NIM 4 digit terakhir 0028. 2. Najwa dengan NIM 4 digit terakhir 0005. Ketiga, Juniati dengan NIM 4 digit terakhir 0002. 4. Febri Nurjana dengan NIM 4 digit terakhir 0020. Dan yang terakhir, Jidan Afikri dengan NIM 4 digit terakhir 0010. Pengertian inteligensi. Inteligensi berasal dari bahasa Inggris intelligence, yang juga berasal dari bahasa Latin intellectus dan intelligentsia atau intelligere. Teori inteligensi pertama kali dikemukakan oleh Spearman dan Wynne Jones Paul pada tahun 1951. Spearman dan Wynne mengemukakan konsep lama tentang kekuatan yang dapat melengkapi akal pikiran manusia dengan pengetahuan sejati. Kekuatan ini dalam bahasa Yunani disebut nous, sedangkan penggunaan kekuatannya disebut gnosis. Inteligensi berasal dari bahasa Latin yang berarti memahami. Jadi, inteligensi adalah suatu kegiatan atau perilaku yang merupakan manifestasi atau perwujudan dari daya atau potensi untuk memahami sesuatu. Ciri-ciri inteligensi yaitu inteligensi merupakan kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional atau inteligensi dapat diamati secara langsung. Dan inteligensi tercermin dalam tindakan yang diarahkan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan memecahkan masalah yang timbul darinya. Pendapat beberapa ahli psikologi mengenai pengertian inteligensi. 1. Cevardi dan Strand mengatakan bahwa inteligensi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri secara mental dengan situasi atau kondisi baru. 2. K. Buhler mengatakan bahwa inteligensi adalah tindakan yang disertai dengan pengertian atau pemahaman. 3. David Weister 1986. Definisi inteligensi awalnya sebagai kapasitas untuk memahami ekspresi dan keinginan pikiran untuk mengatasi tantangan, tetapi pada kesempatan ini dikatakan bahwa inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak dengan tujuan, berpikir rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Yang keempat, William Strand. William Strand berpendapat bahwa inteligensi sangat tergantung pada dasar dan turunan. Pendidikan atau lingkungan memiliki pengaruh yang kecil terhadap inteligensi seseorang. Jenis inteligensi ada 3. Yang pertama, inteligensi kolektif. Pengertian inteligensi kolektif adalah kecerdasan yang diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan, ingatan, pengalaman, penalaran, pemahaman, penilaian, dan imajinasi untuk dapat memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang kedua, inteligensi psikologis. Inteligensi psikologis merupakan suatu kemampuan yang tidak tunggal, melainkan gabungan dari beberapa fungsi. Yang ketiga ada inteligensi Ayrashire. Inteligensi sebagai kemampuan dalam suatu sistem untuk dapat bertindak sesuai dengan lingkungan yang tidak pasti. Tindakan yang diambil tepat untuk meningkatkan kemungkinan mencapai kesuksesan. Kaitannya inteligensi dengan pendidikan. Salah satu tugas terpenting dalam penelitian ilmiah adalah membuktikan suatu hipotesis yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi peristiwa di masa depan. Guilford 1973. Tes inteligensi seperti halnya tes lainnya tidak tepat jika hanya digunakan sebagai label atau stempel bagi seseorang, tetapi harus digunakan untuk membantu memahami atau memahami diri sendiri. Tujuan sebenarnya dari tes tersebut, menurut Whit Harrington,
1978 adalah memungkinkan untuk memprediksi kemampuan potensial untuk belajar atau melakukan pekerjaan sekolah, sehingga yang dapat menentukan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Jadi jelas bahwa hubungan antara hasil tes inteligensi mampu dan berguna dalam memprediksi keberhasilan belajar sekolah. Dan juga harus disadari dalam memprediksi keberhasilan pembelajaran bahwa belajar itu sendiri tidak semata-mata menggunakan kemampuan potensial inteligensia, tetapi masih banyak faktor yang menentukan hasil dari proses pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Yang pertama ada bawaan, kematangan, pembentukan, minat, dan kebebasan. Yang pertama, bawaan. Bawaan ditentukan oleh sifat dan ciri yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, kematangan. Setiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, pembentukan. Ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Yang keempat, minat. Minat mengarahkan tindakan pada sesuatu tujuan dan merupakan dorongan untuk tindakan itu. Yang kelima, kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia dapat memilih metode tertentu untuk memecahkan masalah. Pengukuran tes inteligensi. Orang yang berjasa sebagai penemu tes inteligensi adalah seorang dokter Prancis, Alfred Binet, dan asistennya T. Henry Simon pada tahun 1904. Dalam penyusunan tes pertama dimaksudkan untuk mengklasifikasikan anak normal dan anak lemah mental. Jadi, tes ini dikenal sebagai tes Binet-Simon. Tes ini pertama kali diumumkan antara tahun 1908 sampai 1911 yang diberi nama Schelle Matrix de Intelligence atau skala pengukuran inteligensi kecerdasan. Tes binary Simon terdiri dari sekumpulan soal yang telah dikelompokkan berdasarkan usia untuk anak usia 3-15 tahun. Soal-soal dibuat tentang segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan pelajaran di sekolah, seperti menceritakan isi gambar, sebutkan harga mata uang, membandingkan berat timbangan. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan di atas, kita bisa mengetahui inteligensi seseorang. Manfaat tes inteligensi menurut Witherington. Yang pertama, dapat digunakan untuk membantu menentukan kematangan anak dalam menerima tugas sekolah, karena terkadang usia kronologis dan usia psikologis tidak seimbang. Yang kedua, berguna untuk mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan kemampuannya yang dilakukan untuk kepentingan pembelajaran. Yang ketiga, berguna untuk mendiagnosis, misalnya ada anak yang tidak berhasil mencapai kemajuan yang normal, maka tes inteligensi dapat digunakan untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi anak. Jika seorang anak terlambat dalam kemajuan belajar, tetapi mencapai nilai tinggi pada tes inteligensi, maka mungkin penyebab keterlambatannya adalah karena faktor lain, misalnya faktor minat dan cara belajar. Yang keempat, digunakan dalam memberikan bimbingan pendidikan dan bimbingan untuk menentukan jabatan. Yang kelima, berguna untuk membantu mempelajari pelanggaran aturan atau peraturan. Misalnya, jika seorang pemuda menunjukkan kecenderungan untuk melakukan tindakan yang bersifat non-sosial dan kriminal, maka muncul pertanyaan dari semua tanggung jawab moral. Apakah pemuda itu cukup cerdas untuk ditanyakan untuk tanggung jawab moral atas semua tindakannya? Teori-teori inteligensi, yaitu teori unifaktor, teori multifaktor, teori hierarki, dan yang terakhir teori primary mental ability.
Teori unifaktor. Teori ini dipandang sebagai teori tertua. Alfred Binet adalah salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa intelijensi bersifat monogenetik, yaitu berkembang dari satu faktor, satuan, atau faktor umum. Menurut Binet, intelijensi merupakan sisi tunggal karakteristik yang terus berkembang sejalan dengan proses pendewasaan seseorang. Teori multifaktor dikembangkan oleh Edward Lee Thorndike. Menurut teori ini, intelijensi terdiri dari hubungan-hubungan neural antara stimulus dan respon. Teori hierarki. Model hierarki diciptakan oleh Pernom. Dalam menjelaskan teori intelijensinya, teori ini menempatkan satu faktor kognitif umum pada hierarki paling atas. Kemudian di bawahnya ada dua faktor intelijensi utama, yaitu verbal educational dan praktikal mechanical spatial. Teori primary mental ability, bahwa intelijensi merupakan penjelmaan dari kemampuan primer, yaitu kemampuan berbahasa, kemampuan mengingat, kemampuan nalar atau berpikir, kemampuan tilikan ruangan, dan kemampuan bilangan. Oke, selanjutnya kategorisasi EQ. Kategorisasi EQ terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu 70 sampai dengan 79 tingkat EQ rendah atau keterbelakangan mental. Yang kedua yaitu 80 sampai dengan 90 tingkat EQ rendah yang masih dalam kategori normal, dual normal. Yang ketiga yaitu 91 sampai dengan 110 tingkat EQ normal atau rata-rata. Yang keempat 111 sampai dengan 120 tingkat EQ tinggi dalam kategori normal, break normal. Yang kelima yaitu 120 sampai dengan 130 tingkat EQ superior. Yang keenam yaitu 131 atau lebih sangat superior atau genius. 8. Kecerdasan Gardner. 8. Kecerdasan Gardner. Yang pertama, inteligensi bahasa, linguistic intelligence. Yang kedua, inteligensi matematis logis mathematical intelligence. Yang ketiga, inteligensi ruang, spatial intelligence. Yang keempat, inteligensi kinestetik badani, bodily kinesthetic intelligence. Yang kelima, inteligensi musical intelligence. Yang keenam, inteligensi interpersonal intelligence. Yang ketujuh, inteligensi intrapersonal intelligence. Yang kedelapan, inteligensi lingkungan atau natural intelligence. Dan kesimpulan. Inteligensi berasal dari bahasa Latin intelligentia, yang berarti daya nalar manusia atau kekuatan akal manusia. Ada berbagai definisi inteligensi yang sering diartikan sebagai kecerdasan, kepandaian, atau kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi. Sedangkan peran inteligensi itu sendiri adalah kecerdasan seseorang yang dapat mempengaruhi kreativitas, bakat, dan prestasi belajarnya. Sekian presentasi dari kami. Atas saran dan